Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Tunanetra Hijrah Official. Yeay! Nah, kali ini saya akan membuat suatu tutorial yang mungkin tidak asing buat sebagian teman, tapi mungkin buat sebagian teman yang masih pemula, hal ini penting. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman yang sudah ahli, mungkin teman-teman merasa hal ini tidak terlalu dibutuhkan, ya nggak apa-apa, di-skip aja. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa hal ini perlu, silahkan ditonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan juga share. Serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi supaya kalau ada updatean video terbaru dari channel ini, kalian adalah orang pertama yang tahu. Oke, kali ini saya akan membuat video seputar autoclick ya. Tapi dalam konteks ini tentang ekstensi ya. Walaupun autoclick dalam aplikasi JSO ini bisa gerakan multifungsi ya. Tapi di sini akan saya jelaskan tentang ekstensi, dan ngomong-ngomong ini juga merupakan requestan dari salah satu teman. Ini menurut adminnya ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah merequest. Oke, saya akan jelaskan dulu sebelumnya. Autoclick itu apa sih? Autoclick itu gampangannya kayak klik otomatis. Jadi simpelnya kayak kita membuat rangkaian perintah. Cuma memang autoclick itu bisa dibilang lumayan sederhana ya, saya bilang. Nah, nanti kita bikin rangkaian perintah. Nanti kalau misalnya kita sudah bikin rangkaian perintah dan kita sudah kasih judul, nah nanti secara otomatis nanti dia bisa dijalankan. The time is 18 o'clock, 30 minutes. Dijalankan untuk mengklik item-item tertentu di layar. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, konsep dari pembuatan perintah autoclick sendiri, pertama kita harus menempel tombol-tombol yang kita butuhkan. Nah, kalau kita sudah menempelkan tombol-tombol yang memang kita benar-benar butuhkan, disertai dengan tanda baca yang sesuai, maka perintah itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah, sekarang saya akan coba buat perintah autoclick yang sangat sederhana. Oke, jadi sekarang saya nggak akan jelaskan dulu tanda baca yang begitu banyak ya. Sekarang saya akan jelaskan yang sederhana dulu. Nah, untuk mendapatkan perintahnya kan pastinya kita harus nyalin dulu kan. Misalnya saya pingin membuat autoclicknya di WhatsApp. WhatsApp. Nah, ini memang saya masuk dulu ke WhatsApp-nya karena saya ingin coba buat autoclicknya ini mengklik tombol. Diarsipkan 37. Panggilan. Komunik. Pembaruan. Chat. Lebih dari chat baru. Opsi lainnya. Opsi lainnya ini disalin ya. Menu tindakan. Karena nanti akan ditempel. Menu salin. Pemberitahuan baru dari isi jendela pop-up. Terus Ganti setelan. setelan. Menu pilih salin. Pemberitahuan baru dari isi salin ke clipboard. Kembali. Beralaman UI. Aplikasi. Oke. Setelah kita menyalin bahan-bahan yang kita butuhkan, sekarang kita masuk ke proses pembuatan. Nah, untuk yang pengguna JSW yang sudah memang mahir melakukan gestur-gestur usap di layar gitu, bisa mengikuti cara yang ini. Jadi bisa masuk ke ekstensi yang defaultnya itu usap ke atas lalu ke kiri. Kirinya kiri atas ya. Nah, lalu pilih pengelola. Lalu cari opsi lainnya. Bacakan notifikasi. Opsi pencarian kotak edit. Opsi lainnya. Ini. Jendela pop-up. Lalu pilih download. Edit. Buat. Kotak edit. Menampilkan ketikan nama rancangan. Nah, di sini ada ketikan nama rancangan. Jadi bisa dibilang
kita kayak bikin project lah. Kita harus kasih judulnya apa? Judulnya gitu ya. Kotak oke. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang belum Opsi lainnya. begitu mahir melakukan gestur-gestur tertentu, bisa juga Kembali. Kembali. melalui Jeswo yang ada di layar, masuk ke aplikasinya, terus cari ekstensi. Aplikasi. Coba ya. Nepal School Indonesia. Jumpscare. Halaman 5 dari 5. Nepal School Indonesia. Jumpscare. Multipet. JSO Plus. JSO Jeswo Plus. Ekstensi. nya terus ekstensi. Ekstensi. Hentikan. Bacakan notifikasi aktif dan nonak. Opsi lain. Ekstensi. Pencarian. Opsi lainnya. Langkahnya sama ya, opsi lainnya. Jendela pop-up. Kelola plugin. Download. Edit. Buat. Lalu buat gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang Jeswo-nya versinya lebih lama ya. Kembali. JSO Plus. Kembali. Beranda One UI. Sebentar. JSO Plus. Untuk teman-teman yang mungkin versi Jeswo-nya lebih lama dan memang nggak ada fitur buat dan opsi lainnya, biasanya langsung aja masuk ke ekstensi, terus Pengelola. pengelola atau pengatur ya bahasanya. Ekstensi. Nah, biasanya di Ekstensi. Pencarian kotak edit. di sebelahnya pencarian ya kalau nggak salah. Opsi lainnya. Pencarian kotak edit. Itu tuh kayak ada, oh ya, bukan kayak, memang ada ya fitur namanya edit. Nah, Opsi lainnya. kebetulan kalau edit mungkin kalau di Jeswo yang versi sekarang adanya di opsi lainnya. Jadi Jendela pop-up. harus saya buka dulu opsi lainnya biar kelihatan ya fitur editnya. Buat. Edit. Edit. Editor catatan. Nah, kita langsung ke bawah ke editor catatan. Storage related. Undo. Storage related. Undo. Kita Redo. cari Cari. Redo. Cari. Dibuka terakhir. Buka. Simpan. Buat file. Buka rancangan. Buat rancangan. buat rancangan. Kotak edit. Ketikkan nama rancangan. Nah, sama kan ketika nama rancangan. Dan The time is 18 o'clock. 35 minutes. ekstensi sendiri nggak selamanya default usap ke atas lalu ke kiri yang kayak punya saya begini ya. Kadang ada teman-teman yang harus masuk ke menu dulu. Menu apa? Menu Jeswo nih apa? Ketik. Menu utama. Menu utama, terus nanti cari ekstensi dulu, gitu juga bisa gitu ya. Batal. Ketikkan nama rancangan. Senyamannya aja ya. Ini saya hanya kasih pintasan-pintasannya. Oke. Di sini kita disuruh Ketikkan untuk nama rancangan. ketikkan nama rancangan. Kotak edit mengedit. Di sini saya akan kasih nama gesturnya adalah saya gitu ya. S. S. Saya. A. T. Y. Saya. A. Pengeditan secara terpisah. Batal. Oke. Kita oke. Buat rancangan. Kotak edit. Karakter. Oke. Jalankan. Disisipkan. Nah, kita cari disisipkan. Disisipkan. Disisip. Fungsi. Peralatan disisipkan. Kita cari Perintah suara buatan disisip. Buka aplikasi disisip. Klik otomatis disisip. Batal. Klik otomatis disisipkan. klik otomatis disisipkan. Kotak edit. Nah, di sini ada Masukkan daftar. Masukkan daftar. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. masukkan daftar tombol 1 per baris. Nah, jadi nanti setiap masing-masing tombol yang sudah kita salin-salin itu harus dikasih satu baris baru ya. Walaupun nggak selamanya sih, nanti ada simbol-simbol lainnya juga, tapi nanti akan saya jelasin. Nah, karena di sini 1 per baris ya, jadi harus dikasih baris baru ya. Kotak edit. Untuk yang sederhana ini kotak editnya diklik. Menu tindakan. Kita tempelkan yang pertama adalah Masukkan daftar tombol. Satu. Menu papan. Pencet. Opsi lainnya. opsi lainnya. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Terus kasih baris baru Masukkan. atau masukkan ya. Baris baru. Nah, ini tombol baris baru tuh fungsinya adalah bukan tombol ya, simbol ya. Simbol baris baru atau simbol masukan ini fungsinya adalah untuk memisahkan perintah satu dengan perintah lainnya. Oke. Menu tindakan. Kita Menu papan klik. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. tempelkan yang setelan. Menu papan pencari. Setelan. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Oke, sekarang kita lihat. Pengeditan. Opsi lainnya setelan kotak edit mengedit. Nah, udah ya. Pengedit. Batal. Oke. Kita oke. Disisipkan. Nah, sekarang kita akan kebawa lagi ke
activity editor atau editor catatan ya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Kita raba di tengah layar ya. If service klik opsi lainnya. Setelan. Return to web. Kotak edit. Nah, if service click. Nah, makanya itu namanya auto click ya. Karena di awalnya itu kan juga ada tuh kata-kata if service click. Jadi bisa dibilang klik otomatis tuh. Opsi lainnya setelan. Nah, sekarang kita okein aja. Oke. Pemberitahuan baru dari Beranda One. Nah, saya memang sengaja membuat perintahnya tuh di Beranda One UI supaya kalau misalnya diklik tombol OK itu dia nggak jalan otomatis. Karena kadang-kadang kalau di WhatsApp langsung, karena ini memang tujuan perintahnya untuk WhatsApp ya. Kalau misalnya saya membuat proses pembuatannya dari WhatsApp, nanti ketika setelah diklik tombol OK itu nanti dia bisa jalan sendiri. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuma kan jadi nggak enak kan kalau misalnya mau menunjukkan ke teman-teman semua, takutnya nanti pada nggak paham gitu kan. Jadi makanya biar gampang saya buatnya pada saat di posisi Beranda One UI. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke WhatsApp. Terbaru. Beranda One. GS Plus. WhatsApp. WhatsApp. Nah, karena ini konteksnya ekstensi ya, bukan multifungsi. Jadi untuk cara menjalankan perintah yang sudah rangkaian perintah ya, karena ini kan lebih dari satu ya perintahnya ya. Rangkaian perintah yang sudah kita buat, cara ngejalaninnya ada 2 cara. Yang pertama adalah kita secara manual masuk ke ekstensi, Ekstensi. lalu kita cari nama perintah yang sudah kita cari judul perintah yang sudah kita buat tadi. Ya. Nah, bisa juga dengan cara kalau misalnya teman-teman membuatnya sebagai gerakan multifungsi ya bisa juga pakai usapan-usapan di layar atau enggak pakai ketukan di layar. Time is 18 o'clock. 40 minutes. Pakai ketukan-ketukan misalnya kayak ketuk dengan 2 jari tahan dan lain-lain ya. Nah, karena di sini saya nggak buat, saya harus masuk ke ekstensi dan nyari nama yang sudah dibuat. Tadi namanya adalah saya. Ekstensi. Bacakan notifikasi aturan dan simbol dalam. Bentar. Tulislah suara mod. Pisahkan fokus. Potong. Primun jam. Telkomsel 8. Terus tulis. Tanda. Suhu. Status memo. Sing fit. SDMI. Salin teks lalu. Salin nama paket. Salin file dari. Reverse vokalizer. Putar MP3 di folder mus. Saya. Hapus folder. Saya. Nah, posisinya agak di atas. Kenapa kok posisinya agak di atas? Karena memang tadi sebenarnya saya sudah sempat buat videonya siang tadi. Cuma karena menurut saya kepanjangan jadi saya buat ulang. Gitu. Cuma memang kalau di ekstensi posisinya itu cenderung berubah-ubah sih. Posisi antara ekstensi satu dan lainnya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya, kita jalankan. Kita klik ya. Untuk ngetes apakah dia berjalan atau nggak perintahnya. Opsi lainnya. Setelan. Nah, udah berhasil ya. Dia sudah bisa mengklik otomatis tombol opsi lainnya dan setelan. Kembali. WhatsApp. Kembali. Oh iya. Kadang-kadang namanya kita setelah buat ekstensi, misalnya kalau ekstensi lebih dari 1 gitu kadang-kadang kan suka lupa ya. Karena kayak tadi siang pun saya hanya buat 1 ekstensi aja sebagai contoh kayak tadi ini, tapi saya lupa namanya apa gitu. Nah, cara ngeceknya gini. Selagi teman-teman belum setelah mengklik tombol OK belum menutup aplikasi atau gimana, maka akan aman. Jadi masuk aja ke ekstensi, pengelola atau pengatur. Editor catatan. Nah, di sini kan ada editor catatan ya. Nah, kita Nah, raba di kotak edit yang ini yang ada is service kliknya. Buat rancangan. Cari lagi kiri. Buka rancangan. Buat file. Terus. Simpan. Terus. Buka. Dibuka terakhir. Cari. Terus. Redu. Terus. Undo. Terus. Storage emulated garis miring plugin saya main 2. Nah, storage emulated. Nah, di sini setelah kata-kata plugin maka akan disebutkan nama pluginnya, yaitu saya. Oke. Hentikan. Ya. Oke, teman-teman.
Saya juga mau disclaimer dulu sebelumnya, mohon maaf kalau misalnya nanti videonya akan terjeda-jeda, karena supaya nggak ada salah ya. Jadi saya akan membaca catatan terlebih dahulu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, tadi saya lagi lihat catatan biar nggak salah ya. Di sini kita akan mencoba untuk membubui dengan simbol. Nah, sekarang saya akan ngasih simbol yang cukup umum, yaitu dolar. Dolar itu bisa diartikan juga sebagai delay ya. Jadi 1 detik sama dengan 1000 milidetik, atau $1 lah istilahnya, $1 sama 1000 milidetik. Maaf ya teman-teman kalau salah. Tapi yang jelas konsep dolar itu begini. Kalau misalnya kita memiliki suatu perintah kayak tadi ya, opsi lainnya setelan. Nah, kalau misalnya di belakang tombol dikasih dengan simbol dolar, lalu diikuti dengan angka. Nah, angkanya nih yang akan menentukan kecepatannya. Kalau semakin kecil angkanya, maka semakin cepat perintahnya. Semakin besar angkanya, semakin lambat perintahnya. Jadi jalannya perintah akan semakin cepat dan lambat itu tergantung dari besar kecilnya angka ya. Dan ini saya juga ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin baru tahu ya, bahwa untuk penggunaan dolar sendiri harus disesuaikan dengan perangkat kita, karena jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kalau bisa, kalau misalnya memang masih kelambatan itu masih alhamdulillah, tapi kalau bisa jangan kecepatan, karena kalau kecepatan ada resiko perangkatnya nggak ngerespon perintah gitu. Makanya jadi kadang-kadang dolar pun harus diganti-ganti gitu. Oke, ini saya akan tetap menggunakan perintah yang masih sama ya, yaitu opsi lainnya dan setelan yang ada di WhatsApp. Cuma ekstensi yang awal tadi akan saya hapus Beralaman UI. supaya enak ya. Ekstensi. Batak. Mengelola. Ekstensi. Pencet. Opsi lain. Saya hapus. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, cara hapusnya tuh tinggal klik 2 kali tahan, lalu Hapus. pilih hapus ya. Hapus saya. Oke. Terus oke. Aturan dan simbol dalam klik otomatis. Opsi lainnya. Kita cari opsi lainnya aja. Edit. Buat Ketikkan nama rancangan. Oke. Kotak edit menit. kita tulis saja WH gitu ya. Oke. Maksudnya adalah WhatsApp sih. Editor catatan. Terus Oke. Karakter. setelah di oke, kita seperti tadi lah ya. Disisipkan. Cari disisipkan. Disisipkan. Batal. Klik otomatis disisipkan. Klik otomatis. Kotak edit. Menu tindakan. Di menu tindakan, menu papan klik. Satu tombol. Menu papan pencet. Setelan. Menu papan klik. Opsi lainnya. Menu papan klik. Sorry. Setelan. Opsi lainnya. Kita klik dulu opsi lainnya. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Sorry, maksudnya adalah kita tempel. Nah, kan ini kan opsi lainnya. LAINNYA. Nah, setelah kata A setelah huruf A di akhir, kita kasih tanda Keyboard simbol. dolar. Menambahkan konten yang baru misalnya atau tanda bintang. Tanda pagar. Tanda dolar. Tanda dolar. 100 deh. 1. 0. Terus kita kasih baris baru ya, Masukkan baris baru. untuk memisahkan antara satu perintah dan perintah lain. Menu tindakan. Tombol. Kita pilih setelan. Masukkan daftar tombol. Satu tombol. Menu papan. Setelan. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Nah, oke. Dolar ini bisa dibilang terserah kita ya. Maksudnya terserah itu misalnya kayak opsi lainnya udah dikasih dolar kan, dolar 100. Setelan kalau misalnya nggak mau kasih dolar ya nggak apa-apa. Bahkan kalaupun misalnya dikasih dolarnya itu angkanya mungkin lebih besar, misalnya jadi 150, otomatis kan klik menjalankan atau mengklik tombol setelan itu kan akan lebih lambat kan. Nah, itu nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan prosesor perangkat kalian. Jadi jangan sampai perangkat kalian nggak respon. Keyboard simbol. Menampilkan konten yang baru disalin atau diambil sebagai kandidat. Oke, sekarang saya akan kasih dolar 150 aja. Tanda bintang. Tanda pagar. Tanda dolar. Garis bawah. Tanda dolar. Tanda dolar. 1.
50. Suara dihentikan. Sorry. Alternatif 0. Masukkan daftar tombol. Alternatif ditutup. Sebentar. Opsi lainnya 1 suara setelah $15 kotak edit menit. Kok 15? 0. Nah, udah. Masukkan opsi lainnya 1 suara setelah $150 kotak edit menit. Nah, memang di perangkat gitu ya ngomongnya $150, $100. Pengeditan secara terpisah. Batal. Oke. Oke. Disisipkan. Terus kita oke lagi. Jalankan. Oke. Pemberitahuan baru dari Berani Wanti. Sekarang kita masuk Berani Wanti. ke WhatsApp. JS Focus. YouTube. Opsi lanjutan. WhatsApp. Kami personalizer friend. Ekstensi. Kita coba jalankan. Ucapkan yang Anda inginkan. Voice link TikTok. WH. Nah, ini. Opsi lain. Setelan. Nah, jauh lebih cepat kan? Jadi dengan perintah yang sama kalau sudah dikasih dolar, maka jalannya perintah ini akan jauh lebih cepat. Nah, kalau misalnya kita nggak kasih dolar, ya defaultnya dia tetap 1 detik gitu. Oke ya. Kembali. WhatsApp. Kembali. Berani Wanti. Penelusuran. Untuk perintah kedua dengan simbol dolar sudah berhasil ya. Ekstensi. Batal. Mengelola. Sekarang Oke. Kembali. Ekstensi. Pemberitahuan baru dari WH. Aturan dan simbol dalam WH. sebentar saya hapus. Tambahkan. Hapus. Edit. Hapus. Hapus WH. Oke. Aturan dan simbol dalam depan. Berani Wanti. Oke, sekarang kita akan lanjut ke simbol berikutnya. Simbol berikutnya adalah garis vertikal. Garis vertikal itu fungsinya adalah untuk membuat beberapa pilihan tombol yang tersedia di layar saat ini. Misalnya kayak gini nih. Putar video dan jeda video yang ada di YouTube. Nah, itu kan kalau misalnya kita buat 2 kali sih bisa ya. Kayak tadi putar video ditempel terus oke, terus kita cari disisipkan lagi, terus klik otomatis, terus kita tempelkan jeda video, terus di oke. Nanti memang jadi sih if service click, putar video, return true end, if service click, jeda video, return true end. Jadi memang, cuma ya itu kan kepanjangannya. Jadi bisa dibilang garis vertikal ini untuk untuk mempersingkat perintah. Oke. Nah, ini sekalian aja ya teman-teman ya. Kan tadi kan saya bilang kan kalau bisa dibuat 2 kali seperti use service click, putar video, return true end. Nah, nanti setelah kalau misalnya teman-teman bikinnya yang panjang tadi ya, mengklik tombol disisipkan dan klik otomatis, nanti kan otomatis ada kata-kata if service click, putar if service click, jeda video misalnya gitu. Pokoknya intinya yang pertama kan if service click, putar video, return to end. Yang kedua if service click, jeda video, return to end. Nah, di antara return true end dengan if service click yang kedua, maka akan secara otomatis tuh dari JSON-nya akan memberikan tanda masukan atau tanda baris baru sebanyak 2 kali. Jadi habis return true end, baris baru, baru if lagi. Nah, jadi kalau baris baru yang sebanyak 2 kali itu gunanya adalah untuk memisahkan antara satu rangkaian daftar perintah dengan rangkaian daftar perintah lainnya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sekarang kita fokus ke garis vertikal. Mengelola. Aturan dan simbol dalam klik otomatis V1. Opsi lainnya. Kita bikin ya. Jendela pop-up. Oh iya, ini untuk bahan-bahan putar video dan jeda video sudah saya bikinkan salinannya ya. Jadi kita nggak perlu menyalin lagi dan nggak perlu nempel pasti perlu ya. Cuma maksudnya supaya nggak panjang juga. Mengelola plugin. Download. Edit. Buat Kotak edit. Ketikkan nama raja. Kotak edit menit. misalnya kita YouTube gitu ya. YouTube kotak edit menit. Oke. Nggak apa-apa lah gini aja. Editor
terus disisipkan, Batal. Klik otomatis disisipkan. klik otomatis, Menu tindakan. terus kita Tombol. Menu papan klik. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. kita masukkan dulu jeda videonya dulu, boleh putar videonya dulu, boleh. Menu pencarian. Setelah. Tekan nama. Kamera. Lampirkan. Usap ke atas. Rekam pesan suara. Tombol. Bentar. Jeda video. Putar video. Ini dulu ya jeda video. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Nah, jeda video kalau bisa sih jangan dikasih tanda dolar dulu ya teman-teman, kalau misalnya mau memberikan kecepatan. Karena biasanya setahu saya kalau kita mau memberikan tanda garis vertikal antara perintah satu dengan perintah lainnya itu memang kalau bisa jangan ada tanda baca dulu. Biasanya kalaupun misalnya mau dikasih tanda dolar itu biasanya di perintah yang memang sudah benar-benar terakhir. Pengeditan secara terpisah. Jeda video kotak edit pengedit. Nah, ini kan jeda video. Keyboard simbol. Simbol lainnya. Mode simbol lainnya. Jangan kasih dolar terus garis Aksen vertikal. yen sign. Euro. Cent sign. Pound. Aksen non garis vertikal. Garis vertikal. Menu tindakan. Menu papan klik. Masukkan daftar cari. tombol. Satu tombol per baris. Putar video. Lampir. Usap. Pesan jeda video. Putar video. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Nah, terus kita kasih dolar di sini. Keyboard simbol. Menampilkan konten. Tanda dolar. Tanda dolar. Dolar berapa ya? 50 deh. 5. 5. 0. 0. Nah, jadi nanti jadinya gini. Masukkan daftar tombol. Satu. Jeda video. Putar video $50. Kotak edit pengedit. Nah, jeda video putar video $50 atau dolar 50 ya. Karena kalau misalnya nanti jeda video $50 putar video $50 nanti dia nggak akan jalan sih. Pengalaman saya ya. Pengeditan secara terpisah. Batal. Oke. Oke ya, jadi setelah itu kita klik tombol oke. Disisipkan. Jalankan. Disisip. Storage mulai gas. Disisip. Jalan. Oke. Tingkat baterai 85%. Lalu kita klik tombol oke lagi. Pemberitahuan baru dari Israel Notifikan. Oke, sekarang kita akan mencoba menjalankannya di YouTube. Terbaru. Berani JS Focus Expansi. WhatsApp. YouTube. Putar video. Nah, di sini saya memang lagi nonton video ya, jadi langsung kebawa ke putar video, tapi saya udah pindahkan fokusnya ke mundur 10 detik. Expansi. Nah, sekarang saya akan Aturan dan simbol dalam klik otomatis face. Bacakan notifikasi. Tuhan. Saya akan mencoba menjalankan perintahnya. Maaf ya teman-teman karena tadi ada sedikit ini, karena tadi pintunya tertutup dengan keras makanya saya kaget. Nah, di sini YouTube ini kita klik. Putar video. Nah, coba kita besarin dikit ya biar teman-teman dengar. Media volume 46. Aja sama sini nih jadinya kemana? Ya setelah kejadian Nah, udah kayak gitu. Sekarang saya akan menjeda videonya. Expansi. YouTube. YouTube. Hentikan. Sekarang saya lihat. Putar video. Nah, udah terjeda. Hentikan. Ya. Ya. Jadi dengan pembubuhan tanda garis vertikal di sini sudah berhasil mempersingkat perintah putar video dan jeda video. Oke. Nah, selain itu saya akan bikin contoh lagi ya. Ini agak sedikit berbeda. Jadi garis vertikal ini juga bisa untuk membuat rangkaian perintah menjadi lebih singkat di voice note WhatsApp, voice note Telegram, dan dengan satu usap perintah satu usap ke atas. Karena kan biasanya kalau misalnya perintah yang normal ya, jadi misalnya pesan suara tombol terus kita kasih tanda usap ke atas gitu kan, baru return true end. Terus kalau mau di Telegram if service klik lagi, habis return true end baris baru 2 kali, baru if service klik lagi, rekam pesan suara terus usap ke atas. Jadi kan usap ke atasnya ada 2. Nah, dengan adanya garis vertikal ini usap ke atasnya cukup 1 aja tuh bisa. Ekspansi. Ini jadi caranya gini. Batal. Mengelola. Ini saya hapus dulu ya. Editor catatan. Jalankan. Kembali. Ekspansi. Pemberitahuan baru dari opsi lainnya. YouTube. Hapus. Kirim. Bagikan. Ubah nama. Edit. Hapus. Hapus YouTube. Oke. Aturan dan simbol dalam klik opsi lainnya. Mungkin kalau gestur VN ini Jendela pop-up. cukup umum ya untuk kalangan teman-teman, tapi nggak masalah ya. Ini saya akan coba Dolar buat. begin. Download. Edit. Download.
Lola plugin. Buat. Edit. Buat. Ini Kotak edit. kita tulis saja Shift. VN. Shift diaktifkan. Huruf besar V. Huruf besar. Shift. Shift diaktif. Huruf besar N. Shift dinonaktif. Oke. Batal. Oke. Oke, Editor catatan. Disisipkan. Jalankan. terus Disisipkan. disisipkan, Klik otomatis disisipkan. klik Kotak edit. otomatis. Penerbitan sejak. Kotak edit menedit. Nah, kembali ya, saya ingatkan ke teman-teman Masukkan tadi, daftar tombol. Satu tombol per baris. untuk daftar tombolnya sudah saya siapkan. Jadi jangan dipikir kayak, wah ini kok nggak disalin dulu gini. Enggak, teman-teman, ini sudah Menu tindakan. disiapin, Menu papan klik. jadi aman. Masukkan daftar tombol. Satu tombol. Menu papan. Pencet. Setelan. Up. Tekan nama. Kita cari pesan suaranya Kamera. dulu di Lampirkan. WhatsApp. Usap ke atas. Rekam pesan suara. Pesan suara tombol. Ketuk 2 kali. Nih. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Sudah kita tempel, kita kasih garis Menampilkan konten yang baru disalin atau simbol lainnya. vertikal. Mod simbol lainnya. Euro. Send sign. Tanda gelombang. Aksen non tirus. Garis vertikal. Garis vertikal. Menu tindakan. Kita Tombol. kasih Menu papan klik. tombol rekam Masukkan pesan daftar tombol. suara. Satu tombol. Kamera. Lampirkan. Usap ke atas. Rekam pesan suara. Kali rekam pesan suara. Masukkan daftar aksen sirkumflex. Echo absent. L baru dari L disalin ke keyboard. Hapus. L dihapus. Hapus. A dihapus. Bentar. Pesan suara tombol. Ketuk 2 kali dan tahan untuk merekam. Geser ke kiri untuk membatalkan rekaman. Geser ke atas untuk mengunci rekaman. Lepaskan untuk mengirim. Rekam pesan suara kotak edit menedit. Kata. Suara. Pesan. Rekam. Karakter. Huruf besar R. Garis vertikal. Titik. Garis vertikal. Default. Nah, setelah merekam pesan suara, kasih tanda dolar ya. Tanda dolar. Tanda dolar. Letter 8. Hentikan. Jeda. Jeda. Oke, kita lanjutkan. Setelah dikasih tanda dolar, kita kasih angkanya ya, Pesan suara kayak tombol. tadi. Ketuk. Tanda dolar. Tingkat baterai 80%. Tanda dolar. A. R. A. R. A. Tanda dolar. Nggak dolar kan? Dolar 100 deh. 1. 1. 0. 0. 0. 0. Nah, sekarang coba kita cek. Pesan suara tombol. Ketuk 2 kali dan tahan untuk merekam. Geser ke kiri untuk membatalkan rekaman. Geser ke atas untuk mengunci rekaman. Lepaskan untuk mengirim. Rekam pesan suara $100 kotak edit menedit. Oke, setelah itu kita kasih baris baru ya. Masukkan. Baris baru. Lalu kita kasih tanda persen. Keyboard simbol. Simbol lainnya. Mod simbol lain. Send sign. Pound. Send. Euro. Percent. Bentar. Percent. Baris baru. Percent. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa kok harus dipisahkan dengan tanda baris baru dan kenapa harus kasih tanda persen. Dikasih tanda baris baru karena bisa dibilang perintahnya ini sudah benar-benar berbeda. Kan tadi saya bilang kan, kalau memang mau pakai garis vertikal, kalau bisa tombol-tombolnya itu jangan dibubuhi tanda baca apapun, kecuali yang tanda dolar untuk di perintah yang terakhir ya. Terakhir dalam artian di sini, kalau misalnya memang udah benar-benar terakhir, misalnya kayak tadi kan saya kan bikin rangkaian daftarnya pesan suara WhatsApp sama rekam pesan suara Telegram. Jadi yang terakhir itu kan yang rekam pesan suara Telegram kan. Kalau yang usap ke atas sudah bukan lagi tombol yang dimaksud gitu. Itu sudah berbeda perintah. Kalaupun misalnya teman-teman mau menambahkan tombol untuk menerima panggilan, it's okay, boleh-boleh aja. Jadi setelah rekam pesan suara Telegram, tombol untuk menerima panggilan yang ada di WhatsApp, ya, itu masih bisa dikasih tanda garis vertikal. Nah, setelah terus dikasih tanda persen kan. Nah, persen ini berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di menu fungsi. Nah, maksudnya adalah begini. Menu-menu fungsi itu letaknya kan kalau misalnya teman-teman tadi ngelihat disisipkan ya, kan ada fitur disisipkan. Di situ ada klik otomatis disisipkan, fungsi disisipkan. Nah, yang dimaksud menu fungsi adalah yang letaknya di situ, fungsi disisipkan. Nanti kalau teman-teman klik di situ ada banyak menu. Ada usap ke atas, usap ke bawah, usap ke kanan, usap ke kiri, menu tindakan dan lain-lain sebagainya, banyak pokoknya. Nah, karena saya sudah menyalin yang tombol atau menu yang usap ke atas itu, jadi saya nggak perlu lagi masuk ke disisipkan dan fungsi disisipkan. Kalau memang teman-teman belum ada tombol usap ke atasnya,
nggak ada perintah usap ke atasnya, silakan menyalin di menu fungsi disisipkan yang letaknya di fitur disisipkan. Nah, setelah kasih tanda persen, Baris baru. Persen. tempelkan usap ke atas. Menu papan klip. Masukkan daftar tombol 1. Menu papan. Sekalian. Opsi lainnya. Tekan nama. Kamera. Lampirkan. Usap ke atas. Masukkan daftar tombol 1 tombol baris semisalin keyboard. Nah, di sini baru bisa nih dikasih tanda dolar. Misalnya dolar S. Kurung sibuk tutup. Keyboard simbol. dolar Tanda dolar. Tanda dolar. 150. 1. 1. 5. 5. 0. 0. Terus, Pemeditan secara terpisah. Batal. Oke. oke. Disisipkan. Sekarang kita cek. Perintahnya akan jadi seperti ini. It's service quick. Pesan suara. Tombol. Ketuk 2 kali dan tahan untuk merekam. Geser ke kiri untuk membatalkan rekaman. Geser ke atas untuk mengunci rekaman. Lepaskan untuk mengirim. Rekam pesan suara $100. Persen. Usap ke atas $150. Return to web. Kotak edit. Nah, coba kita baca per paragraf ya. Semua. Bentar. It's service quick. And return. Kurawat. Pesan. Pesan. It's service. Buka. Oke. It's service quick. It's service quick. Pesan suara. Tombol. Ketuk 2 kali dan tahan untuk merekam. Geser ke kiri untuk membatalkan rekaman. Geser ke atas untuk mengunci rekaman. Lepaskan untuk mengirim. Rekam pesan suara $100. Nah, antara pesan suara dengan yang rekam pesan suara kan sudah jadi satu ya. Terus kita baca per paragraf lagi ini. Persen. Usap ke atas $150. Nah, sudah kan? Volume. Kecil. Berarti udah benar. Karakter. Huruf besar kan. Default. Oke. 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 Pemberitahuan baru dari desain disimpan. Nah, setelah itu Terbaru. Beraniwan. GS Plus eksklusif. YouTube. WhatsApp. masuk ke WhatsApp coba WhatsApp. untuk ngetes ya. Nanti saya akan masuk ke Telegram juga. Ketik pesan kotak edit. Di sini. Ekstensi. Aturan dan bacakan notifikat. Hapus. VN. Nah, ini VN ya, coba. Voice note di WhatsApp. Nah, udah langsung jalan kan? Nah, jadi udah ya. Buang pesan suara. Sekarang langsung ke Telegram. Terbaru. Depan. Telegram. Buka Telegram. Maupun sekolahan wajah tersenyum dengan maju. Nah, di sini Rekam pesan. Kirim notifikasi. saya udah ada di channel pribadi saya, jadi aman ya. Di sini coba Ekstensi. VN. jalankan yang VN. Rekam pesan. Nah, udah langsung jalan, guys. Batal. Jadi kurang lebih seperti itu ya fungsinya. Garis vertikal. Pengelola. Oke. Kembali. Ekstensi. VN. Aturan dan simbol. VN. Oke, saya hapus dulu. Hapus. Edit. Hapus. Hapus VN. Oke. Aturan dan simbol dalam klik otomat. Kembali. Maupun sekolahan wajah tersenyum dengan maju hat. Kembali. Beraniwan UI. Baterai 80%. 3747. 3749. Hentikan. Jerak. Jerak. Oke, sekarang akan saya lanjutkan. Yang ketiga adalah tanda bintang. Tanda bintang itu bisa digunakan untuk mempersingkat tombol yang sangat panjang. Contohnya adalah gini. Menu papan klip. Ini saya nggak akan buat ekstensi, tapi saya akan langsung ke contoh tombol gitu ya. Menu papan. Setelan. Opsi lainnya. Tekan nama. Kamera. Lampirkan. Usap ke atas. Rekam pesan suara. Pesan suara. Tombol. Ketuk 2 kali dan tahan untuk merekam. Geser ke kiri untuk membatalkan rekaman. Geser ke atas untuk mengunci rekaman. Lepaskan untuk mengirim. Nah, ini kan panjang banget nih tombolnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin males nulis tombol panjang kayak gini, Papan klip. kalau misalnya teman-teman nggak punya salinan tombolnya, bisa juga ditulis gini. Kata. Menu papan klip. Pesan. Pesan, Suara. suara, Tombol. tombol. Karakter. Terus di sini kan ada titik kan. Nah, setelah titik kasih tanda bintang. Nah, itu bisa juga untuk mengklik tombol pesan suara. Tanda bintang juga bisa tanda bintang yang ada di depan nama tombol itu juga bisa digunakan untuk mengklik tombol yang labelnya berubah-berubah. Contohnya bisukan mikrofon dan bunyikan mikrofon yang ada di panggilan WhatsApp. Jadi kita bisa nulisnya tanda bintang mikrofon ya. Jadi nggak usah kita tulis atau nggak usah kita tempelkan bisukan mikrofon, bunyikan mikrofon kayak gitu tuh nggak perlu. Langsung aja tanda bintang mikrofon gitu bisa. Menu papan klip. Favorit. Batal. Hentikan. Jerak. Jerak. Oke, tadi setelah kita mempelajari tentang fungsi tanda bintang yang berada di
depan nama tombol atau depan suatu elemen ya, dan di belakang satu elemen yang tadi kayak mikrofon dan juga pesan suara WhatsApp. Sekarang kita akan beralih untuk mempelajari tombol yang bisa dibubuhkan dalam service klik juga, yaitu akan mempelajari simbol. Maaf ya teman-teman kalau saya sering kebalik-kebalik antara tombol dengan simbol. Kita akan mempelajari simbol yang bisa dibubuhkan lagi di service di autoclick adalah simbol lebih besar. Nah, simbol lebih besar ini gunanya kalau misalnya simbol lebih besar ini diikuti dengan nama suatu aplikasi, fungsinya adalah untuk membuka suatu aplikasi. Misalnya lebih besar terus YouTube. Jadi fungsinya ya untuk membuka YouTube. Nah, kalau misalnya simbol lebih besar ini diikuti dengan angka, itu fungsinya adalah untuk memberikan satuan waktu pada sebuah perintah. Yang paling simpel apa sih? Lewati iklan di YouTube. Nah, tombol lewati iklan itu bisa dibilang kan nggak langsung muncul ya, jadi kita harus tunggu dulu kan berapa detik baru muncul kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin gesturnya, salin dulu tombol lewati iklan, lalu ketika setelah teman-teman mengklik tombol klik otomatis disisipkan, itu teman-teman tempelkan lewati iklan, terus kasih tanda lebih besar, terus kasih angka. Nah, angkanya itu bisa dari 100.000 sampai 900.000 yang saya tahu ya. Jadi kalau 100.000 ya 1 0 0 0 0 0 nolnya 5 tanpa titik ya. Begitupun sampai 900.000. Karena setahu saya memang mentoknya untuk sementara ini ya, nanti teman-teman bisa koreksi juga, mentoknya tuh sampai 900.000 memang. Nah, 100.000 tuh sama dengan 1 detik. Begitupun sampai 900.000. 900.000 itu sama dengan 9 detik. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman mau membuat gestur lewati iklan di YouTube, bisa setelah menempelkan tombol lewati iklan, langsung aja kasih tanda lebih besar 900, terus kasih angka 900.000. Kenapa saya bilang 900.000? Karena cerdasnya Jiswo ini adalah, kalau misalnya kita berada di YouTube dan misalnya lewati iklannya ini baru muncul di detik ke-5. Nah, nggak usah nunggu sampai detik ke-9. Secara otomatis kalau misalnya gestur lewati iklannya itu sudah dijalankan, dia akan melewati iklannya sendiri. Dia akan mengklik gitu loh, bisa dikatakan. Dia akan mengklik tombol lewati iklan yang sudah muncul. Jadi nggak perlu nunggu lagi sampai 9. Gitu. Karena kan bisa dibilang tombol lewati iklan di YouTube itu nggak menentu ya, kadang-kadang munculnya tuh di detik keberapa gitu. Oke ya. Itu kalau misalnya tanda lebih besar yang diikuti dengan angka. Nah, sekarang yang saya kasih contoh di sini dan ngasih bukti ke teman-teman adalah tanda lebih besar yang diikuti dengan nama sebuah aplikasi. Kenapa saya nggak kasih contoh yang tanda lebih besar dan diikuti suatu angka yang kayak tadi saya jelaskan? Karena jujur teman-teman, nyari video yang banyak iklannya di YouTube tuh nggak semudah itu. Jadi makanya kadang saya sampai hari ini pun masih bingung gitu. Video mana yang kira-kira bisa dijadikan contoh untuk bisa menjalankan perintah lewati iklan yang diikuti dengan tanda lebih besar dan angka tadi. Oh ya, buat teman-teman yang baru tahu juga, untuk tanda lebih besar dan diikuti dengan angka nggak hanya untuk lewati iklan aja ya, pokoknya untuk tombol-tombol yang memang ya sekiranya agak susah munculnya, masih agak lama harus nunggu berapa detik baru muncul, nah itu bisalah dikasih tanda lebih besar sekian gitu. Semoga dari penjelasan saya
teman-teman bisa paham ya. Nanti mungkin saya akan ngasih contoh perintah yang sudah dibuat aja, supaya teman-teman juga lebih ngerti letak tanda lebih besar dan angkanya itu seperti apa. Oke? Berani 1 E. Sekarang Ekstensi. saya akan buat Mengelola. Batal. sebentar. Aplikasi. Misalnya tanda lebih besar dan diikuti dengan nama suatu aplikasi ya. Nama aplikasi yang mau saya buka adalah Berani 1 E. Game Horror 212. Bahasa Indonesia. Halaman 4 dari 5. Halaman 1 dari 5. YouTube. Google Folder. Chrome. Sebentar. Gmail. Maps. YouTube. Nah, YouTube disalin, Menu tidak bersih. Menu salin. Pemberitahuan baru dari sistem salin ke clipboard. Ekstensi. terus Batal. ekstensi, Mengelola. pengelola, Aturan dan simbol dalam klik otomatis space. Bacakan notif. Aturan opsi lainnya. opsi lainnya, Jendela pop. Kelola plugin. Download. Kelola buat. Edit. Download. Kelola plugin. Download. Edit. Buat. buat, Kotak. Oke. Kotak edit edit. terus kita kasih namanya B. B. U. K. A. Spasi. A. P. L. buka APL gitu ya. Buka apel kotak edit edit. Oke. Oke, Editor catatan. Oke. Karakter. Oke. Jalankan. Disisipkan. Disisipkan. Batal. Klik otomatis disisipkan. nah klik otomatis, kita klik. Menampilkan pengeditan secara terpisah. Kotak edit edit. Di sini kita kasih yang seperti tadi Keyboard saya simbol. bilang, Menampilkan komponen baru salin up. Simbol lainnya. Mod simbol lainnya. jadi simbol lebih besarnya di depan, Tanda lebih besar. Tanda lebih besar. terus kita Menu tindakan. tempelkan Favorit. Menu papan klik. Masukkan daftar tombol. 1 tombol per baris. Menu YouTube. papan pencarian. YouTube. Masukkan daftar tombol. 1 tombol. Pengeditan secara terpisah. Coba kita lihat. Koma YouTube kotak edit edit. Nah, koma YouTube, Masukkan daftar tombol. Oke. kita oke, Disisipkan. Karakter. Oke. kita oke lagi. Pemberitahuan baru dari Berani 1 E. YouTube. Memutar video. Nah, memang ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang baru tahu jangan kaget. Kadang-kadang ketika kita setelah mengklik tombol oke, kalau misalnya memang posisinya dia bisa langsung dijalankan, karena kan di sini kan bisa dikatakan untuk perintah membuka YouTube-nya di sini kan nggak dibatasi kan. Jadi makanya dia bisa langsung menjalankan dan langsung membuka YouTube begitu. Jadi bisa disimpulkan kalau perintah ini berhasil ya. Kalau nggak percaya, ini saya akan ulang. Ekstensi. Ini saya buka ulang ya dari ekstensi. Hapus aplikasi. Hapus. Tingkat baterai 70, tingkat baterai 75%. Beralih mesin teks ucapan vokat. Beralih mode. Beberapa. Beralih. Ya. Line store. Root. Buat file teks. Buka. Cadangkan setelan. Buka APL. Nah, ini. Memutar video. Nah, bisa kan langsung YouTube gitu. Depan. Berat. Mengelola. Oke. Kembali. Ekstensi. Pemberitahuan baru dari buka aturan dan simbol. Buka APL. Tambah. Hapus. Edit. Hapus. Hapus. Buka. Oke. Aturan dan hentikan. Gerak. Gerak. Oke. Nah, di sini saya sudah punya perintah yang fungsinya adalah untuk melewati iklan di YouTube ya, yang seperti tadi saya bilang, dan disertai dengan tanda lebih besar dan juga angka. Nah, sekarang kita buka perintahnya. Menu tindakan. Mohon maaf kalau saya nggak bisa nyontoin secara langsung, nggak bisa membuktikan apakah perintah ini berjalan atau tidak, karena yang seperti tadi saya bilang, saya belum menemukan video yang banyak iklan. Menu papan klik. Menu papan klik. Dan ini Menu papan perintahnya. pencarian. If service klik lewati iklan lebih dari 900.000. Return to end. Oke, Kata. sekarang kita eja ya. Service klik. Nah, if service klik Lewati. lewati. Iklan lebih dari 900.000. Iklan lebih dari 9 karakter. Sebentar ya, kita baca per karakter. I K L A N, terus tanda lebih besar. Tanda lebih besar. 9. Nah, di sini habis tanda lebih besar 9 0 0 0 0 0. Ya kan? Sudah. Tanda petik. Nah, sudah ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulang ya, perbedaannya untuk tanda lebih besar untuk membuka aplikasi itu tanda lebih besarnya ada di depan. Jadi misalnya mau buka YouTube ya tanda lebih besar YouTube. Nah, kalau misalnya tanda lebih besar yang diikuti dengan angka, itu biasanya tanda lebih besarnya berada di belakang suatu elemen atau tombol.
dan diikuti dengan angka-angka tertentu ya, seperti tadi. Info. Pencarian. In service quick. Lewati. Oke. Tambahkan. Edit. Hapus. Hapus shift. Oke. Pencarian. Menu batal. Nah, tadi kan saya sempat singgung ya soal perintah membuka YouTube. Tadi kan saya bilang, kenapa ini bisa langsung berjalan? Karena ini perintahnya tidak dibatasi. Nah, emang nanti teman-teman ada yang nanya, emangnya bisa ya perintah untuk membuka aplikasi itu dibatasi? Bisa. Jawabannya, cara membatasinya adalah dengan menggunakan kata-kata add. Bukan kata-kata sih, Baru. Beranda I. YouTube. menggunakan simbol ya, lebih tepatnya add atau akeong atau amlungker ya orang bilang ya. Jadi sekarang saya akan membuka YouTube juga, tapi akan saya batasi. Batasinya adalah perintah ini tidak akan berjalan sebelum kita masuk ke WhatsApp. WhatsApp. Jadi tombol WhatsApp-nya atau nama aplikasi WhatsApp-nya harus kita salin dulu. Menu tidak. Menu salin. Pemberitahuan baru dari isi salin terklik. Opsi lanjut. WhatsApp. Sekarang saya File manager. cek. Menu tindakan. Favorit. Menu papan klik. Menu papan klik. Menu papan pencari. WhatsApp. Oke, udah ada ya. Batal. Depan. Beranda I. Nah, untuk peletakan simbol add-nya sendiri kayak gini. OCR dan terjemahan. Info. Kita buat dulu ekstensinya. Batal. Mengelola. Ganti bahasa perangkat Indonesia atau Inggris. Sebentar. Hentikan. Opsi lainnya. Sini opsi Jawab lainnya mungkin. Download. Edit. Buat. buat Menampilkan konten. B. buka. K. A. Sebentar. Buku kotak edit mengedit. Hapus. Spasi dihapus. K. A. Spasi. Spasi buka. Y. U. T. U. B. E. V. H. V. Spasi. Pengeditan secara terpisah. Buka YouTube kotak edit mengedit. Oke. Buka YouTube kotak edit mengedit. Sudah ya, kita oke. Editor catatan. Setelah itu Oke. Karakter. Kalimat. Karakter. Oke. Jalankan. Oke. Disisipkan. disisipkan, Batal. Klik otomatis disisipkan. klik otomatis Menampilkan disisipkan. konten salin pengeditan kotak edit mengedit. Langkahnya sama ya teman-teman. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Karena ini untuk membuka aplikasi, jadi harus dibubuhi tanda lebih besar terlebih dahulu Keyboard simbol. sebelum nama aplikasi yang akan dibuka. Menampilkan konten yang baru. Simbol lainnya. Mode simbol lainnya. Tanda lebih Tanda besar, lebih besar. Tanda lebih besar. Menu tindakan. Menu papan klik. kita tempelkan YouTube. Masukkan daftar tombol. Satu. Menu papan. Pencet. WhatsApp. YouTube. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Nah, setelah kita tempelkan YouTube, ya, setelah tanda lebih besar, terus lalu kita tempelkan YouTube. Sekarang kita kasih tanda add atau akeong, Keyboard simbol. dan nggak usah baris baru. Menampilkan konten yang baru disalin atau ya. Tanda pagar. 2. Tanda dolar. Tanda pagar. Tanda dot garis bawah. Tanda petik. Tanda bintang. Tanda pagar. 1. Bentar, Tanda pagar. Tanda dolar. Garis bawah. Tanda bintang. mana sih Simbol lainnya. add-nya ini? Add. Add. Nah, setelah kita kasih add, Menu tindakan. kita kasih Menu papan klik. Masukkan daftar tombol. Satu WhatsApp. tombol per. Menu papan pencarian. WhatsApp. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau ngasih tanda dolar boleh, asalkan tanda dolarnya itu dibubuhkan atau ditambahkan setelah tanda add. Jadi misalnya gini, tanda lebih besar dari, terus tempelkan YouTube, terus kasih tanda add, terus misalnya add berandawan UI atau add WhatsApp kayak punya saya, baru dikasih tanda dolar. Misalnya dolar 10 kah, dolar 100 kah, terserah. Ya. Dan sekali lagi saya peringatkan, tanda add ini gunanya untuk membatasi. Jadi perintah ini kan untuk membuka YouTube ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada di WhatsApp, dia nggak akan membuka YouTube. Tapi kalau kita ada di WhatsApp, baru dia bisa membuka YouTube. Di sini saya nggak usah kasih tanda dolar ya. Nah, semoga sampai sini teman-teman paham. Pengeditan secara batal. Oke. Kita okein. Disisipkan. Oke. Kita oke lagi. Pemberitahuan baru dari Beranda disimpan. Nah, kan Pemberitahuan baru dari Diswolves disimpan. Internet. dia nggak buka apa-apa kan. Message. Lain dengan yang tadi kan. Yang tadi kan dia langsung membuka YouTube kan. Telepon. Nah, sekarang coba saya masukin ke WhatsApp.
Sebentar. File Manager Plus. JS Focus Expense. YouTube. WhatsApp. Ketik pesan kotak edit. Nah, Emoji. Kemarin Anda emoji. ini saya sudah berada di chat ya, dan ini sudah berada di aplikasi WhatsApp. Ekstensi. Sekarang saya cari perintahnya. Bacakan notifikasi. Balas. Balas. Diary mode. Beberapa. Beralih mode. Biar. Lain. Bluetooth. Buat. Buka. Cadangkan. Buka YouTube. Nah, ini buka YouTube ya. Coba diklik. Bismillah. YouTube. Memutar video. Nah, di WhatsApp baru bisa kan. Sekarang kalau teman-teman masih belum percaya, coba sekarang di aplikasi lain. WhatsApp. JS Focus Extensi. Telegram. Misalnya di Telegram. Menghubungkan. Bot. File converter. Nah, coba Extensi. bisa nggak? Buka YouTube. Nah, sekarang kita lihat. Bot. Vision Bot. Channel Wikipedia Bahasa Indonesia. Terverifikasi muara rustik. Bot. Vision. Nah, tetap di Telegram kan, dia nggak pindah ke YouTube kan. Nah, jadi sudah berhasil kita batasi ya untuk aplikasi Telepon. untuk membuka YouTube-nya ini tadi. Ekstensi. Oke, kita langsung ke next simbol. 5006. Perluas. Aplikasi. Ja. Hentikan. Ja. Ja. Oke, tadi setelah mempelajari tanda lebih besar, tanda add, sekarang kita ke next simbol, yaitu tanda lebih kecil. Nah, tanda lebih kecil itu juga ada dua fungsi ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu, nanti saya akan berikan contoh prakteknya. Untuk tanda lebih kecil, kalau misalnya tanda lebih kecil ini berada di depan nama sebuah tombol, itu fungsinya adalah untuk memindahkan fokus ke tombol tersebut. Misalnya gini, saya masih berada di tombol opsi lainnya, karena kan kita navigasi gini-gini kan, pasti kita berada di fokus tertentu dong. Nah, kalau misalnya kita bikin nih perintah tanda lebih kecil, terus tombolnya tuh lampirkan, misalnya gitu ya, di WhatsApp misalnya. Nah, otomatis nanti ketika kita klik perintahnya, secara otomatis fokus awal yang tadi misalnya ada di opsi lainnya, maka akan berpindah ke lampirkan. Tapi ingat ya teman-teman, itu bukan diklik, hanya dipindahkan aja fokusnya ya. Lalu untuk fungsi yang kedua, tanda lebih kecil yang diikuti dengan angka di belakangnya, itu berfungsi untuk memberikan pengulangan pada sebuah perintah. Nah, nanti saya contohkan. Yang pertama saya akan contohkan yang ini ya, yang tanda lebih kecil lalu diikuti dengan sebuah tombol. Jadi tanda lebih kecilnya di depan, bukan di belakang ya. Kalau yang tanda lebih kecil diikuti dengan angka tuh biasanya berada di belakang suatu elemen atau tombol. Ekstensi. Batal. Mengelola. Oke, kita buat. Aturan dan simbol. Bacakan aturan opsi lainnya. Pencarian opsi lainnya. Kelola plugin. Download. Edit. Buat. Kotak edit. Oke. Kotak edit edit. Kita buat lagi di WhatsApp aja ya. W. Kita tulis W aja biar cepat. Editor catatan. Oke. Karakter. Kalimat. Karakter. Oke. Jalankan. Disisipkan. 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 Batal. Klik otomatis. Disisipkan. Klik Tombol kotak edit. otomatis. Keyboard simbol. Di sini kita Simbol lainnya. Mode simbol lainnya. kasih tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil. Terus kita Menu kasih kanan. Menu papan klip. lampirkan. Masukkan daftar tombol. YouTube. Voice note viewers tombol. Setelan. Opsi lainnya. Tekan nama. Kamera. Lampirkan. Nah, gini. Masukkan daftar tombol. Satu tombol. Pengeditan secara bisa. Lampirkan kotak edit edit. Karakter. Kata. Seakan-akan nggak ada tanda lebih kecilnya, tapi ini sudah ada. Lampirkan. Coba. Karakter. Tanda lebih kecil. Nah, Huruf besar L. ada kan? Default. Pengedit. Oke. Terus dia oke. Disisipkan. If service quick. Lampirkan. Return to web. Kotak edit. Nah, udah ya, kayak gitu aja. Karakter. Oke. Terus kita oke. Aplikasi. Terus kita buka WhatsApp. JS Focus. Telegram. YouTube. WhatsApp. Ketik pesan kotak edit. Nah, di sini kita masuk ke ekstensi. Ekstensi. Coba kita jalankan perintah W tadi. W. Nah, coba. Lampirkan. Nah, sudah pindah fokus kan? Tapi nggak diklik dia. Ketik pesan kotak edit. Coba sekarang saya pindahkan fokusnya ada di... Video durasi 105. Hentikan. Mari video durasi 105. Teruskan ke. Diteruskan ke ini. Di sini kan ada video soalnya.
Coba kita jalankan W-nya. Ekstensi. W. Lampirkan. Nah, dia hanya pindah fokus aja. Coba kita geser kiri. Ketik pesan kotak edit. Nah, langsung ke ketik pesan kan, karena dia udah dipindahkan fokusnya. Oke, sekarang kita bikin lagi ya. Ekstensi. Untuk tanda lebih kecil yang fungsinya untuk mengulangi sebuah Batal. perintah. Depan. Berani I. Aksesibilitas. Kembali. Karakter. Huruf besar K. E. M. A. L. Default. Oke, Mengelola. Editor catatan. kita Oke. masih pakai yang tombol masih pakai yang gestur W aja biar cepet ya. Di sini karena masih ada di setelah membuka ekstensi dan pengelola kan di sini ada di editor catatan ya. If service quick. Menu tindakan. Jadi langsung dibersihin aja dulu. Menu bersihkan kotak edit yang di editor catatan. Kotak edit dibersihkan. Kembali. Ekstensi. Pemberitahuan baru dari opsi lainnya. Oh, W. bentar. Salah pencet. Tambahkan. Hapus. Edit. Diedit aja. Editor catatan. Kotak edit. Nah, sudah hilang ya. Oke. Karakter. Kalimat. Karakter. Oke. Jalankan. Disisipkan. Disisipkan, Disisipkan. Batal. Klik otomatis disisipkan. klik otomatis. Kotak edit. Nah, di sini Mengedit. Kotak edit mengedit. Keyboard simbol. saya akan mencoba untuk mengklik tombol kembali. Simbol lainnya. Mode simbol lainnya. Hak cipta. Jadi harus kasih tanda persen dulu ya, karena kembali itu termasuk menu fungsi juga teman-teman. Persen. Simbol. Persen. Cuma Persen. nggak apa-apa, kita bisa tulis Keyboard huruf. persen, terus Shift diaktifkan. huruf besar K, Huruf besar K. Huruf besar. E. EMBALI biasa. B. B. A. L. I. Keyboard simbol. Simbol lainnya. Mode simbol lainnya. Lalu di belakang di belakang huruf I kita kasih tanda lebih kecil, Tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil. Keyboard huruf. terus 3. 3. Boleh, sebenarnya bisa banyak ya teman-teman, bisa 9 kayak bisa berapa. Tapi di sini untuk contoh aja jadi 3 aja. S. D. Persen. Masukkan daftar tombol. 1. Persen kembali kurang dari 3 kotak edit mengedit. Nah, gitu ya jadinya. Pengeditan. Batal. Oke. Disisipkan. Coba. If service quick. Persen kembali kurang dari 3. Return to web. Kotak edit. Iya. Nah, di sini langsung di oke. Karakter. Oke. Pemberitahuan baru dari disimpan. Nah, dia sudah mengklik sendiri ya. Aplikasi. Coba saya di mana ya? Di aplikasi ya. Aplikasinya udah saya klik. Ekstensi. W. Kita jalankan yang W coba. Berani I. Aplikasi. Nah, otomatis dia akan mengklik tombol kembali. Memang nggak disebutin kembali, tapi dia secara otomatis sudah mengklik tombol kembali sebanyak 3 kali. Jadi saya ulang. Tombol lebih kecil dan diikuti dengan nama suatu aplikasi. Dan diikuti dengan nama suatu elemen atau tombol, maka berfungsi untuk memindahkan fokus ke elemen tersebut. Tapi kalau misalnya tanda lebih kecil berada di belakang suatu tombol dan diikuti dengan angka, itu berfungsi untuk memberikan jumlah perintahnya tuh mau berapa kali sih dikliknya gitu. Hentikan. Oke teman-teman, kita lanjut setelah tadi mempelajari tentang simbol lebih kecil atau tanda lebih kecil ya. Sekarang kita akan beralih ke simbol tanda tanya ya. Nah, untuk tanda tanya sendiri, ini tanda tanya yang berada di depan teks ya teman-teman, di depan teks atau di depan elemen atau di depan tombol. Nah, tanda tanya yang diletakkan di depan teks atau elemen atau tombol itu berfungsi untuk mencari item tertentu jika ada, tapi kalau memang nggak ada ya dia langsung lanjut ke perintah berikutnya. Oke, di sini saya akan mencontohkan perintah untuk menghapus pesan di Telegram. Jadi ini tidak terkecuali ya. Ya, bisa pesan di Japri, bisa pesan di grup. Karena kan pesan di Japri dengan pesan di grup itu ada perbedaan. Ini saya akan tunjukkan aja perbedaannya. Berani I. Telegram. Nggak usah
Pesan kotak edit. Nggak usah lah di grup, di channel aja udah beda kan. Hapus. Dihapus. Cuma grup sama channel sih nggak beda ya. Misalnya saya ngechat di temen. Huruf besar P. Huruf besar P. Kirim. Nah ini sudah saya chat ya. Kembali. Nanti kalau misalnya kita klik pesannya, sebentar. Status cerita. Depan. 6 Juli. P kirim pada pukul 21 menit. Tidak dilihat. Nah ini P ya. Kita klik Nama. tahan. Edit. Terus Salin. Teruskan. Hapus. kita klik hapus. Hapus pesan. Nah di sini kan ada perintah. Hapus. Batal. Hapus juga untuk Jepang tidak Jepang. Nah hapus juga untuk terus nama orang yang dituju kan. Batal. Hapus. Sesuai dengan siapa yang kita chat. Nah tapi kan beda kalau misalnya di grup. Misalnya di Kembali. sini coba. Cari. Sebentar. Cari. Hentikan. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan kalau di chat pribadi Telegram, dia ada keterangannya hapus juga untuk bla 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 gitu kan. Untuk hapus untuk semua orang ya. Tapi kalau di grup kan nggak ada. Baru. Beralaman UI. Coba, ini saya chat di grup ya. Channel koleksi channel Titanic Group niat menetapkan pesan baru. Nah, di sini aja. Niat menetapkan. Misalnya Pesan kotak edit. Huruf besar. Huruf malam F A M semua. S E M U A A. Coba Spasi. Spasi semua. Hapus. Spasi dihapus. Kembali. Malam semua kotak edit. kirim ya. Kirim. Sekarang kita coba cek. Di sini ada nggak keterangannya hapus untuk bla bla bla. Malam semua kirim pada pukul 2. Tekan nama. Nah, ini udah tekan lama. Salin. Teruskan. Hapus. Hapus, coba. Hapus pesan. Hapus. Batal. Anda yakin ingin menghapus pesan ini untuk semuanya? Anda tanya. Nah, langsung begini kan. Hapus pesan. Hapus. Langsung ada keterangannya hapus. Jadi nggak ada lagi keterangan juga hapus juga untuk. Nggak ada kan. Batal. Nah, Hapus. supaya kita nggak usah banyak-banyak bikin perintah. Jadi, hal ini bisa diatasi dengan tanda tanya di depan teks atau tombol. Jadi begini, saya akan tetap ya buat ekstensinya di tombol, Mengelola. di yang namanya W tadi. Oke. Sebentar, If service quick. Persen kembali kurang dari 3. Return to web kotak edit. Buka. coba Dibuka. lihat Buka. storage emulated-nya. Redu. Cari. Simpan. Buat file. Buka rancangan. Buat rancangan. Format. Perbaiki import. JSO API refer. If service quick. Persen kembali kurang dari semua. Paragraf. Kalimat. Karakter. Oke. Jalankan. Disisipkan. Storage emulated. Garis miring 0 garis miring. Contoh tarik menu 2. Nah, W bener ya. If service quick. Jadi ini Kelihatan. bersihkan dulu aja. Gitu ya teman-teman ya. Caranya kalau misalnya teman-teman mau buat perintah yang berbeda di satu judul ekstensi yang sama, caranya tinggal edit aja, bisa diulang. Kalau misalnya kalian nggak sudah terlanjur tutup aplikasi, ya buka lagi ekstensi, lalu cari yang namanya, contohnya punya saya yang gue tadi, terus tekan lama, terus tinggal pilih edit. Nah karena di sini nggak belum saya tutup, jadi saya tinggal bersihkan aja. Tindakan. Bersihkan kotak edit yang difokus. Editor catatan. Kotak edit dibersihkan. Nah di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya ya. Jadi saya udah salin semuanya. Karakter. Oke. Di sini kita cari Jalankan. Disisipkan. 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 Batal. Klik otomatis disisipkan. Klik otomatis. Kotak edit. Pengeditan secara kotak edit mengedit. Nah di sini nggak usah pakai tanda dolar, nggak apa-apa. Tempel. Sekarang Menu papan klik. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. yang pertama yang harus ditempel adalah Menu pencet. Hapus juga. Hapus. Pilihan pesan. Aksi. aksi. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Masukkan. Baris baru. Baris baru, Menu tindakan. Favorit. Menu papan klik. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. pilihan pesan, Mencari. Hapus. Pilihan pesan. Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. Masukkan. Baris baru. terus hapus. Menu papan klik. Di sini kan ada hapus ya. Hapus juga. Hapus. Nah, Masukkan daftar tombol. Satu tombol per baris. cuma hapus ya teman-teman ya. Jangan hapus juga untuk, ya hapus juga untuk itu dibutuhkan juga tapi belum gitu loh. Jadi setelah pilihan pesan, pilih yang hapus dulu. Maksudnya tempelkan yang tombol hapus dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum nyalin, silahkan disalin aja tombol yang dibutuhkan ya. Ini karena udah panjang sekali jadi saya siapin aja dulu. Masukkan. Baris baru. Terus Menu tindakan. Menu papan klik. kita nggak apa-apa tempelkan yang hapus juga untuk. Nah tapi sebelumnya kita harus kasih
Batal. Masukkan daftar tombol. 1 tombol per baris. Tanda tanya Keyboard simbol. di depannya. Tanda tanya. Tanda tanya. Nah, setelah hapus tadi kan baris baru. Setelah baris baru, Masukkan daftar tombol. 1 tombol per baris. setelah baris baru kita kasih tanda tanya, terus kita Menu tindakan. tempelkan yang ini. Menu papan klik. Masukkan daftar tombol. Menu. Hapus juga untuk zip-filenya. Nah, hapus juga untuk. Masukkan daftar tombol. 1 tombol per baris. Nah, ini yang nama orangnya. Tadi kan kebetulan nama orang yang saya chat namanya Zevanya ya. Saya hapus aja Zevanya-nya. Hapus. Y dihapus. Hapus. N dihapus. Hapus. A dihapus. Hapus. F dihapus. Hapus. Hapus. Z dihapus. Hapus. Spasi dihapus. Nah, jadinya Karakter. Kata. coba ya, ini saya eja per paragraf. Tanda tanya hapus juga untuk. Nah, tanda tanya hapus juga untuk. S. Tanda tanya hapus juga untuk. Nah, Full. Default. di sini kita kasih tanda bintang ya, yang seperti tadi saya bilang ya, tanda bintang itu kan fungsinya untuk mempersingkat tombol yang panjang. Nah, di sini kan kalau misalnya hapus juga untuk, ini kan bisa dibilang ya memang nggak terlalu panjang, tapi kan untuk labelnya bisa berubah-berubah, nggak selamanya Zevanya kan, namanya bisa ganti-ganti kan tergantung ke orang yang kita chat. Keyboard simbol. Nah, ini Menampilkan bisa tanda salin atau diambil sebagai kandidat. difungsikan ya tanda bintang di sini. Garis bawah. Tanda dolar. Tanda pagar. App. Garis dan. Dan Tanda simbol lainnya. Tanda dolar. Tanda pagar. App. Tanda petik. Apostrof. Tanda bintang. Tanda bintang. tanda bintang, terus Masukkan. Baris baru. baris baru. Menu tindakan. Tombol. Sekarang kita Masukkan daftar tombol. 1 tombol per baris. masuk lagi, Menu pencarian. tempelkan lagi tombol hapus. Hapus. Nah, Masukkan daftar tombol. 1 tombol baru dari list yang disalin ke clipboard. jadi kalau dibaca begini. Pengeditan cek. Aksi pilihan pesan hapus. Tanda bintang. Hapus. Tanda tanya hapus juga untuk kotak edit pengedit. Sebentar, Pengeditan. Aksi pilihan pesan hapus. Tanda bintang. Hapus. Tanda tanya hapus juga untuk kotak edit pengedit. kayaknya ini salah ini ya, sebentar. Kata. Atas. Aksi. Pilihan. Pesan. Hapus. Hapus. Tanda tanya hapus. Hapus. Tanda tanya hapus. Pesan. 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 Hapus. Karakter. Habis pilihan pesanan. Hapus. Tanda tanya hapus. Hapus. Tanda tanya hapus. Oh, Huruf besar H. sebentar. Baris baru. Tanda bintang. Maaf. Baris baru. Saya salah. Tanda bintang. Baris S. U. P. A. Baris baru. N. Baris huruf besar H. A. U. S. Baris baru. Tanda bintang. Hapus. Tanda bintang. Hapus. Baris baru. Baris baru. Huruf besar H. Kata. Hapus tanda juga. Juga. Hapus tanda tanya hapus. Karakter. Huruf besar H. A. P. U. Tanda tanya. S. Hapus. S. Hapus. 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 A. Hapus. Sebentar ya, saya benahi dulu. Jadi saya jeda dulu sebentar, N. biar supaya nggak motong durasi banyak. Ya. Oke, ini sudah benar. Sekarang saya akan baca dari awal ya. Aksi pilihan pesan hapus tanda tanya. Saya akan eja per paragraf. Kata. Paragraf. Aksi. Nah, yang pertama aksi. Oh ya, sebelum Huruf besar P. Aksi. huruf A, karena karena aksi ini merupakan menu fungsi juga. Jadi Keyboard simbol. jangan lupa dikasih tanda Simbol persen. lainnya. Mode simbol. Persen. Persen. Jadi Apakah S persen pilihan pesan hapus tanda tanya hapus juga untuk tanda hapus. Persen dihapus. Karakter. sebentar. Huruf besar S. Huruf besar A. Hak cipta. Persen. Menampilkan huruf besar K. A persen KS pilihan pesan hapus tanda tanya hapus juga untuk persen. Sebentar. Hapus. Persen dihapus. Huruf besar A. Kursornya lari-lari ini. Euro. Persen. Persen. Huruf besar A. Kata. Baris. Paragraf. Nah, jadi nanti gini. Persen AK. Persen aksi. Nah, persen aksi. Huruf besar P. Persen aksi. Persen aksi. Persen aksi. Nah, terus baris baru, Pilihan pesan. pilihan pesan. Pilihan pesan ini nggak ada tanda baca apapun ya. Terus Hapus. hapus ini juga nggak ada. Terus selanjutnya, Tanda tanya hapus juga untuk tanda bintang. nah tanda tanya hapus juga untuk tanda bintang. Terus baris baru berikutnya Hapus. hapus. Volume kecepatan. Default. Coba kita cek. Pengeditan secara persen aksi pilihan pesan hapus tanda tanya hapus juga untuk tanda bintang. Hapus kotak edit pengedit. Nah, Masukkan daftar tombol 1 tombol per baris. oke. Sudah ya. Pengeditan batal. Oke. Kita oke. Disisipkan. Nah, tadi yang jelas, tadi saya juga salah sih. Saya langsung tempelkan tombol aksi tanpa memberikan tanda persen. Tapi tadi saya sudah tambahkan tanda persen karena aksi itu merupakan menu fungsi. Dan di sini langsung Oke. klik oke lagi. Pemberitahuan baru dari aplikasi. Aksi. Ini karena nggak dikasih add Telegram ya.
Jadi makanya ketika ada suatu elemen yang mungkin bisa memunculkan tombol aksi, maka otomatis dia akan jalan perintahnya. Tapi nggak masalah ya. Ini kita kembali aja. Batal. Aplikasi. Kita masuk ke Telegram. Baru. Berat. JS Focus ekstensi. Telegram. Pesan kotak edit. Nah, di sini saya akan nyoba hapus pesan yang di pribadi dulu. Yang tadi di save-nya tadi itu ya. Muhammad Salafi, kalau saya bisa saya balas. Muhammad Salafi, saya mau ya. Sebentar. Rose Kedan Nursalim, welcome to dunia tunanetra Anda. Kembali. Sebentar. Bot, vision mode, diterima 20. Bot, channel Titanium Empire Z, grup dunia tunanetra. Zephania, kirim pada pukul 21 menit. Huruf Telegram. Zephania, Nah, di sini 6 Juli. Kirim pada pukul 21 menit. Tidak dilihat. coba ya, benar nggak save-nya? Emoji, stiker, pilihan lain, telepon, foto profil. Zephania tak terlihat sangat lama. Nah, save-nya kan benar. Kembali. Zephania tak terlihat kembali. Kirim pada 6 Juli. Kirim pada pukul 21 menit. Tidak dilihat. Nah, ini sudah ada tulisannya P ya di sini. Nah, caranya kita fokuskan dulu ke pesan mana yang mau kita hapus, lalu kita jalankan perintahnya. Tadi nama perintahnya kan W. Ekstensi, aturan dan simbol dalam berikut. W. Baca, W. Nah, W ini kita klik coba. Aksi. Kirim pada pukul 20. Hapus. Hapus pesan. Hapus juga untuk Zephania tidak dicentang. Hapus. Zephania. Nah, sekarang kita lihat masih ada nggak tulisan P? Kembali. Zephania tak, foto profil. Telepon. Pilihan lain. Belum ada pesan di sini. Kirim pesan dan tekan sambutan di bawah. Kirim pesan dan tekan sambutan di bawah. Emoji, stiker, dan GIF. Nah, udah nggak ada kan? Ini berhasil nih untuk menghapus pesan pribadi di chat pribadi ya. Sekarang coba di chat grup. Kembali. Bot, file converted. Grup dunia channel. Grup dunia tunanetra 1. Dunia tunanetra. Pesan grup. Muhammad Salafi malam juga diterima pada pesan grup. Malam semua kirim pada pukul 21 menit. Dia memiliki satu balasan. Nah, di sini ada malam semua yang tadi dan udah dibalas ya. Makasih ya untuk yang sudah membalas sebelumnya. Sekarang saya akan coba hapus ya. Dengan perintah yang sama yang W tadi. Ekstensi. Ekstensi. W. Coba klik. Aksi. Malam semua kirim pada telas. Hapus. Hapus pesan. Dunia tunanetra. Nah, dia bekerja kan? Coba kita cek. Muhammad Salafi oke. Balas. Niscaya teknologi Indonesia. Muhammad Salafi malam juga diterima pada pukul 21 kembali. Muhammad Salafi malam juga diterima pada balas. Niscaya. Muhammad Salafi balas. Muhammad Salafi tak bagikan. Buka transkripsi suara. Niscaya teknologi Indonesia pesan suara 55 detik. Tidak diputar diterima pada pukul 19:40 menit. Nah, udah nggak ada ya tadi yang tulisan malam semua. Jadi dia sudah berhasil dengan menggunakan satu simbol yaitu tanda tanya. Dan ingat ya, tanda tanyanya itu dikasih kalau misalnya tombol itu beresiko untuk hilang. Contohnya kayak tadi, hapus juga untuk, nah itu kan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak kan. Jadi biar dia bisa langsung lanjut ke perintah selanjutnya yaitu hapus yang terakhir, ya kita harus kasih tanda tanya di depan teks yang tadi hapus juga untuk. Oke. Hentikan. Ya. Ya. Oke, untuk simbol yang terakhir ini saya akan ngasih 2 sekaligus. Yang pertama adalah kurung siku buka dan kurung siku tutup. Yang kedua adalah tanda pagar dan tanda bintang. Ya. Jadi bisa dibilang kurung siku buka dan kurung siku tutup, tanda pagar dan tanda bintang itu fungsinya untuk mengunci suatu item yang memang benar-benar susah diklik gitu. Nah, jadi untuk penggunaannya saya nggak akan bikin lagi ekstensinya, tapi saya akan ngasih perintah yang memang udah ada ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, kurung siku buka dan kurung siku tutup, tanda pagar dan tanda bintang itu mengapit suatu elemen ya. Misalnya gini, ada tombol Aplikasi. Internet. Message. kamera misalnya, cuma nggak dapat ya di sini. Nah, kamera ini susah diklik katakan. Nah, jadi caranya kurung siku buka, terus kamera setelah huruf A ya, KAMERA, nah baru dikasih tanda kurung siku tutup. Nah, itu baru sempurna pengunciannya bisa dibilang. Jadi setahu saya sih nggak bisa kalau hanya salah satu gitu.
Oke, di sini saya akan coba lihatkan satu perintah. Menu tindakan. Tombol. Menu papan klip. Menu papan klip. Menu papan pencari. If service klik pesan suara tombol. Kata. Paragraf. Sebentar. N. Return to, koma. Kurawal tutup. Persen kembali. Tanda petik. Tak. Koma hotspot seluler. If service klik. N. Yang pertama tuh Return to, koma. yang ini. Persen. Koma kamera 100 dolar. Koma lampirkan AdWords upload. If service klik. Sebentar. Menu papan klip. OCR dan terjemah. Kecepatan ucapan. OCR. Kecepatan. Parad. Baris. Kata. Karak. Default. Favorit. Batal. Hentikan. Jeda. Oke ya. Menu tindakan. Saya buka ulang Menu papan klip. perintahnya. Favorit. Menu papan klip. Sorry tadi Menu papan klip. ada gangguan Menu sedikit. papan pencarian. If service kata. Paragraf. N. Read. Kurawal. Persen. Koma hotspot seluler dan penamatan. If service. Sebentar. Return. Yang ini ya. Persen tekan lama 100 dolar lebih dari 900.000. Koma kamera 100 dolar. Koma volume kecepatan. Default. Oke, boleh deh saya bacain ya perintahnya. If service klik pesan suara tombol. Ketuk 2 kali untuk beralih ke video. Ketuk 2 kali dan tahan untuk merekam. Geser ke kiri untuk membatalkan rekaman. Geser ke atas untuk mengunci rekaman. Lepaskan untuk mengirim 10 dolar. Persen klik 10 dolar lebih dari 900.000. Pesan video tombol. Ketuk 2 kali untuk beralih ke suara. Ketuk 2 kali dan tahan untuk merekam. Geser ke kiri untuk membatalkan rekaman. Geser ke atas untuk mengunci rekaman. Lepaskan untuk mengirim 10 dolar. Persen pusat ke atas 10 dolar. Return to end. If service klik pesan video tombol. Ketuk 2 kali untuk beralih ke suara. Ketuk 2 kali dan tahan untuk merekam. Geser ke kiri untuk membatalkan rekaman. Geser ke atas untuk mengunci rekaman. Lepaskan untuk mengirim 10 dolar. Persen pusat ke atas 10 dolar. Return to end. If service klik lampirkan AdWords app 0 dolar. Kamera 100 dolar lebih dari 300.000. Persen tekan lama 100 dolar lebih dari 900.000. Persen pusat ke atas 100 dolar. Return to end. If service klik hotspot seluler dan penamatan karakter. Oke, stop. Jadi itulah ya intinya ya. Ini perintahnya emang panjang banget. Saya memang waktu itu lupa mempersingkatnya ya. Kata. Baris. Paragraf. Nah, sekarang kita fokus ke yang ini, yang If service terakhir ya. pesan klik. Pesan klik. Sebentar. Persen kurawal, koma. Return. N. If service klik. Pesan video. Persen kurawal, koma. Bukan. N. If service klik. Koma lampirkan AdWords. Koma kamera 100 dolar. Nah, ini. Koma lampirkan. If service klik. Nah, if service klik, If service klik. Baris. Kata. Karakter. terus Kurawal buka. Tanda petik. Tanda lebih kecil. oh ya, ini sebelum saya lanjutkan ke perintahnya, perintah yang akan saya bahas adalah tentang pesan video di WhatsApp. Tapi pesan video di WhatsApp-nya bukan seperti yang dulu ya. Kalau yang dulu kan jadi satu dengan tombol voice note ya, atau tombol pesan suara yang biasa. Tapi kalau untuk pesan video WhatsApp yang sekarang itu kan sudah berbeda ya. Jadi kita harus menekan lama atau tekan tahan dan usap ke atas fitur kamera yang ada di WhatsApp. Jadi kalau kita masuk ke chatnya orang, di situ kan ada tombol pesan suara. Nah, di sebelah kirinya tuh kan ada kamera kan. Nah, icon kameranya tuh diklik tahan terus diusap ke atas. Nah, di sini saya buatin perintahnya biar biar apa namanya? Nggak usah lama-lama gitu. Dan di sini setelah if service klik ya. Tanda petik. Tanda lebih kecil. Nah, tanda lebih kecil Kata. Lampirkan. lampirkan. Nah, kenapa saya kasih tanda lebih kecil lampirkan? Karena kadang-kadang kalau misalnya baru buka chatnya orang itu bukannya langsung mengklik tombol kamera dengan benar, tapi entah kenapa kalau di saya itu malah kebawa ke apa ya, kamera yang untuk foto. Jadi klik tahannya itu nggak maksimal gitu. Karakter. Entah karena dolarnya yang terlalu cepat atau gimana. Mungkin nanti lain waktu saya akan ubah. N. Nah, habis tanda lebih kecil lampirkan. Ada add di sini. Kata. WhatsApp. WhatsApp. Karakter. Tanda dolar. 0. Tanda dolar 0. Tanda petik. Koma. Tadi ya fungsinya tanda lebih kecil adalah untuk memindah tanda lebih kecil dan diikuti dengan satu tombol berfungsi untuk memindahkan fokus ke tombol tersebut ya. Dan add WhatsApp gunanya untuk membatasi supaya ini perintah hanya jalan di WhatsApp, dan dolar 0 adalah kecepatannya. Baris baru. Tanda petik. Kurung siku buka. Nah, di sini ada kurung siku buka. Terus Kata. Kamera. kamera, Karakter. Kurung siku tutup. kurung siku tutup. Nah, tadi kan saya bilang ya, kurung siku buka dan tutup itu fungsinya untuk mengapit satu elemen. Nggak hanya elemen sih, bisa juga mengapit angka, tapi saya belum begitu mengerti untuk penggunaannya sendiri seperti apa. Tanda dolar. Nah, di sini ada tanda dolar lagi, 1. 0. 0. 100. Tanda lebih besar. 3. Tanda lebih besar 100 lebih dari 300.000. 300.000. Jadi
dengan kecepatan 100 dan waktu tunggunya tuh 3 detik ya. Karakter. Tanda petik. Koma. Baris baru. Kata. Lalu di Baris. sini Paragraf. ada Persen tekan lama 100 suara lebih dari 900.000. persen tekan lama, Tanda petik. Persen tekan lama 100 suara lebih dari 900.000. persen tekan lama, Koma. sebentar, Persen tekan lama 100 suara lebih dari 900.000. dolar 100, jadi tekan lamanya tuh kecepatannya 100, apa pokoknya intinya dolar 100 tadi, dan waktu tunggunya 9 detik ya. Persen pusat ke atas 100 dolar. Persen ini untuk tadi ya, menjalankan menu fungsi, usap ke atas. Kurang tutup. Koma. Udah selesai. Volume kecepatan. Default. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Tadi untuk kurung siku buka dan tutup semoga jelas ya, karena kebetulan kadang tombol kamera di WhatsApp punya saya itu susah banget diklik, jadi makanya saya kasih itu dan cukup berjalan dengan baik. If service quick. Rekam pesan suara. Tanda bintang. Pesan video. Tombol. Kata. Nah sekarang fungsi tanda pagar dan tanda bintang If service quick. Rekam. Volume. Default. ini saya akan bacain. If service quick. Rekam pesan suara. Tanda bintang. Pesan video. Tombol. Tanda bintang. Pesan suara. Tombol. Tanda bintang. Koma persen. Pusat ke atas. 1.000 dolar. Tanda pagar. Voice note viewers tombol. Tanda bintang. Koma pengaturan 250 dolar. Beranda one system. Koneksi suara. Stop. If service quick. Pesan suara. Tombol. Ketuk 2 kali untuk beralih ke video. Ketuk. If service quick. Rekam pesan suara. Tanda bintang. Pesan video. Tombol. Tanda. Karakter. Oke, di sini tuh ada rekam pesan suaranya Telegram ya sepertinya ya. Cuma saya sih lebih menggunakan gestur ini untuk pesan suara sekali lihat, karena di sini memang ya ada fungsinya. Makanya di situ ada kata voice note view once toggle. Oke, coba ya. Paragraf. Ini kita If service baca. quick. Rekam pesan suara. Tanda bintang. Pesan video. Tombol. Tanda bintang. Pesan suara. Tombol. Tanda bintang. Koma persen. Pusat ke atas. 1.000 dolar. Tanda pagar. Voice note viewers tombol. Tanda bintang. Bentar. Tanda petik. If service quick. Rekam pesan suara. Baik. Kata. If service klik, Rekam. Pesan. Suara. Pesan. Video. bukan di sini ya. Tombol. Pesan. Pesan. Tombol. Tombol. Karakter. Tanda bintang. Garis vertikal. Nah, ini penggunaannya banyak pakai garis vertikal ya ini. Huruf besar P. Kata. Pesan. Suara. Tombol. Pesan suara, tombol, Tanda bintang. tanda bintang. L. Ini untuk mempersingkatnya ya, yang seperti tadi saya bilang. Tanda petik. Koma. Nah, habis itu tanda petik, koma, Tanda petik. tanda petik. Tanda petik bisa disisipkan baris baru juga ya kalau misalnya. Ini sepertinya sudah dilakukan pengeditan secara terpisah atau alias diedit perintahnya supaya lebih ringkas. Makanya baris barunya nggak ada. Persen. Persen, Kurung siku buka. kurung siku buka, Kata. Usap. usap ke Atas. atas. Karakter. Kurung siku tutup. Kurung siku tutup ya. Sama kayak tadi ya fungsinya ya. Tanda persen itu untuk menu fungsi dan kurung siku buka tutup untuk mengunci. Makanya usap ke atas itu kan untuk mengunci ya. Tanda dolar. Makanya ada kurung siku buka tutupnya. Dolar 1. 0. 0. 100. Atas. 1.000. 1.000. Atas. Atas. Oh 1000 ya. 1.000. Karakter. Bentar. 0. 0. 1. Tanda dolar. Dolar 1. 0. 0. 0. 1000. Tanda petik. Koma. Tanda petik koma. Tanda petik. Dan di sini ada tanda petik lagi. Tanda pagar. Tanda pagar. Ya. Tanda petik. Habis ke atas tadi. 1.000. Atas. Sebentar. Usap. Usap. Usap ke Atas. atas. 1.000. 1000. Karakter. Tanda petik. Koma. Tanda petik. Tanda petik. Lalu ada Tanda pagar. tanda pagar. V. Kata. Voice. Voice. Note. Note. View. View. Once. Once. Tombol. Toggle. Karakter. Tanda bintang. E. Habis L. E. habis tombol tombol E. Habis huruf E Tanda bintang. ada tanda bintang. Jadi yang seperti tadi saya bilang ya, tanda pagar dan tanda bintang juga mengapit satu teks. Dan ini fungsinya juga untuk mengunci. Dan ini juga berhasil ya. Tanda petik. Koma. Kurang tutup. Koma. Udah ya, udah selesai. Insert. Pencet. Mengelola. Batal. Nah, Message. ini terakhir ya dari saya. Tadi kan mungkin setelah teman-teman mendengarkan perintah yang terakhir yang saya tunjukkan, yang ada kurung siku buka tutupnya, yang ada tanda pagar bintangnya yang mengapit teks, itu kan perintahnya kan nggak cuma satu ya. Perintahnya itu kalau yang tadi yang pertama itu pesan video, ada juga yang untuk apa namanya, untuk
Apa ya tadi, sebentar. Menu tidak. Atau enggak, ini buka aja yang perintah kedua. Sebentar, supaya teman-teman tahu maksud saya. Menu pencari. If service click pesan suara tombol. If service click rekam pesan suara tanda bintang. Pesan video tombol tanda bintang. Pesan suara tombol tanda bintang. Koma persen pusat ke atas $1.000 tanda pagar. Voice note viewers toggle tanda bintang. Koma pengaturan $250 beragam UI sistem koneksi $250. Penggunaan data $250. Penghemat data $250. Penghemat data membantu mengurangi penggunaan data dengan mencegah aplikasi menggunakan data di latar belakang. Jika aktif, ikon penghemat data akan muncul di belas status $250. Persen klaim berikutnya $250. Persen klik $250. Persen kembali kurang dari $4 250. Return to end. If pencet. Batal. Nah, di perintah kedua ini adalah pesan suara sekali lihat, ada pesan telegram juga, pesan suara telegram, ada juga gestur untuk mengaktifkan dan menonaktifkan penghemat data yang ada di HP Samsung. Nah, maksud saya di sini adalah mungkin teman-teman bertanya-tanya, emang bisa ya membuat gabungan perintah seperti itu? Jadi if service click-nya tuh lebih dari satu. Habis if service click bla 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 return to end. Terus ada if service click lagi dan selanjutnya. Jawabannya bisa. Yang penting kita harus tahu kondisi-kondisinya. Dan satu hal lagi ya, untuk mungkin teman-teman yang masih pemula, kalau bisa buat perintah itu jangan bertabrakan. Makanya itulah fungsinya tombol-tombol kayak add. Ya terutama tombol add ya yang saya katakan dalam konteks ini ya, karena kan kalau misalnya kadang-kadang untuk pesan suara sekali lihat dan mengaktifkan dan menonaktifkan penghemat data di Samsung itu kan sangat berlawanan sekali ya, untuk kondisinya bisa bentrok kan. Nanti begitu masuk WhatsApp ini bingung nih mau di mana nih, mau pesan suara sekali lihat atau gimana. Kadang-kadang kan ada risiko bentrokan begitu kan, makanya kita bisa kasih tambahan untuk penghemat data itu. Kita bisa kasih tambahan seperti add Berandawan UI, add UI system, kayak gitu-gitu tuh ya. Dan tabrakan yang sering terjadi kadang-kadang, kalau yang pernah saya alami ya, itu kalau misalnya kita pingin buat perintah tentang VN di WhatsApp, misalnya pesan suara usap ke atasnya udah benar, tapi di saat yang sama kita bikin gabungan lagi perintahnya tuh if service click juga, tapi fungsinya untuk membersihkan pesan di WhatsApp. Nah, nanti ketika kita menggestur, baik itu melalui usapan maupun menjalankan perintah oleh ekstensi, kadang-kadang ada risiko kayak peringatan sintaks error gini-gini. Karena apa? Tombolnya kan sama-sama ada di layar yang sama. Misalnya kita berada di satu chat ya, kan tombol pesan suara dan tombol opsi lainnya itu kan sama-sama ada di layar. Jadi kan bisa dibilang gesturnya dalam tanda kutip bingung nih, mau mengklik yang mana dulu atau mau mengklik yang mana nih, karena dua-duanya ada. Jadi makanya saya beritahu juga ke teman-teman kalau bisa pahami dulu untuk simbol-simbolnya dan jangan sampai terjadi bentrok, supaya kalaupun misalnya teman-teman mau menggabungkan beberapa rangkaian daftar perintah, itu bisa berjalan dengan maksimal. Oke? Mungkin sekian dulu video ini, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan sampai selesai. Saya akhiri, sampai jumpa di video kami selanjutnya.